Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di seleksi kompetensi bidang hukum, tes calon pegawai negeri sipil bidang hukum bersama channel Belajar Bersama. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Soal yang pertama. Berikut ini merupakan delik-delik yang ada di dalam rumusan tindak pidana kecuali A. Delik formil dan delik material, B. Delik dolus dan delik culpa, C. Delik murni dan delik aduan, D. Delik yang tidak dikualifikasi. Jawaban yang tepat adalah karena kecuali, jadi jawabannya D. Delik yang tidak dikualifikasi. Delik dalam tindak pidana, delik kejahatan dan pelanggaran, yaitu perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan atau kelalaian. Delik commissions ialah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Delik omissionis ialah tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan suatu yang diperintahkan. Delik formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik material ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang seperti pasal 35 KUHP tentang penganiayaan. Delik biasa ialah delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur menitikberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan. Delik murni ialah delik yang tanpa permintaan penuntut, negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Delik aduan ialah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Soal yang kedua, melawan hukum formil dapat dihapuskan dengan berdasarkan suatu ketentuan undang-undang yang dirumuskan dengan suatu delik. Dari pengertian tersebut, sifat melawan hukum formil dapat dicontohkan dengan A. Menerobos lampu merah karena tidak ada polisi. B. Orang tua memukul anaknya yang nakal. C. Regu tembak yang menembak terpidana mati. D. Menerobos masuk rumah orang lain untuk memadamkan api. Jawaban yang tepat adalah C. Regu tembak yang menembak terpidana mati. Karena sifat melawan hukum formil dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan suatu undang-undang yang dirumuskan dengan suatu delik. Nomor 3. Seseorang dapat dikatakan sebagai individu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab yang berupa suatu keadaan normalitas fisik dan kematangan berpikir harus membawa 3 kemampuan, kecuali A. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri. B. Mampu memberikan hukum pidana kepada orang lain. C.
mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. D. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan. Jawaban yang tepat adalah B. Mampu memberikan hukum pidana kepada orang lain. Nomor 4. Pengertian dari ius constitutum adalah A. Hukum yang sedang berlaku saat ini di suatu negara. B. Hukum yang sudah daluarsa. C. Hukum yang belum ditetapkan. D. Peraturan yang memberikan hak dan membebani kewajiban. Jawaban yang tepat adalah A. Hukum yang sedang berlaku saat ini di suatu negara. Pengertian ius constitutum artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan, yaitu hukum positif. Sedangkan ius constitutum ialah hukum yang cita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang. Soal nomor 5. Keputusan seorang hakim yang menjadi dasar bagi keputusan hakim yang lain terhadap peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang sama, sehingga keputusan itu menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap peristiwa-peristiwa selanjutnya disebut A. Doktrin. B. Jurisprudensi. C. Traktat. D. Kebiasaan. Jawaban yang tepat adalah B. Jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Nomor 7. Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas dalam hukum dan pelaksanaannya disebut A. Kebiasaan. B. Traktat. C. Doktrin. D. Jurisprudensi. Jawaban yang tepat adalah C. Doktrin. Nomor 8. Hukum acara pidana diberlakukan menurut asas-asas berikut kecuali A. Asas legalitas atau asas nullum delictum. B. Asas equal before the law. C. Asas hakim bersifat menunggu. D. Asas ganti rugi dan rehabilitas. Jawaban yang tepat adalah C. Asas hakim bersifat menunggu. Asas hukum acara pidana. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas praduga tak bersalah. Asas oportunitas. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Asas keseimbangan. Asas legalitas. Asas equal before the law atau perlakuan yang sama di depan hukum. Asas bantuan hukum. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Asas ganti rugi dan rehabilitasi. Nomor 9. Di bawah ini yang termasuk delik culpa adalah A. Supir bus mengantuk hingga bus menabrak seseorang hingga meninggal. B. Mencuri karena tidak mempunyai uang. C. Korupsi. D. Melakukan pembunuhan karena dendam. Jawaban yang tepat adalah A. Supir bus mengantuk hingga bus menabrak seseorang hingga meninggal. Delik culpa adalah
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan atau kelalaian. Terima kasih telah belajar bersama channel Belajar Bersama. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.